Kita masuk hadis yang ketiga. Dari Abu Umamah, kita percepat karena sudah jam 7:04, langsung saya baca artinya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air tidak ada yang bisa membuatnya najis, benda apapun, kecuali benda itu mampu merubah aromanya dan rasanya dan warnanya. Hadis yang ketiga menggunakan lafal dan. Adapun riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu, au, pakai kata au. Air itu suci dan mensucikan kecuali yang berubah aromanya atau rasanya atau warnanya, pakai atau. Yang pertama pakai dan, yang kedua pakai atau. Sabda Nabi kita Muhammad SAW dengan sesungguhnya air itu tidak ada yang bisa membuatnya najis. Maka kalau kita gabungkan dengan hadis yang tadi, apa? Tidak ada yang bisa membuatnya najis kecuali kalau berubah salah satunya. Jadi yang dimaksud bukan harus terkumpul tiga-tiganya. Memang yang teks Abu Umamah itu pakai lafal dan. Kecuali kalau berubah aromanya dan rasanya dan warnanya. Tetapi riwayat Imam Al-Baihaqi berubah warnanya atau, pakai kata atau. Jadi yang lebih kuat adalah kata atau. Air kalau sudah berubah salah satunya dengan benda najis, maka dia menjadi najis. Kalau berubah aromanya atau warnanya atau rasanya, salah satu saja sudah berubah, maka menjadi najis. Begitu. Tetapi rasa, warna, aromanya itu tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Maka bagaimana itu? Di sini disebutkan dianggap berubah apabila ada satu orang yang mengatakan sudah berubah, meskipun dengan syarat orang itu tidak ragu-ragu, maksudnya yakin gitu. Seperti menentukan awal bulan saudara kita di Nahdliyin, kalau ada satu orang yang sudah melihat hilal meskipun yang lain belum melihat, maka penglihatan satu orang itu valid. Maka begitu juga dengan air yang berubah. Kita mengatakan itu belum berubah, dia mengatakan sudah berubah, saya lebih paham, maka kita percaya. Begitu juga dengan aromanya atau rasanya. Begitu. Baik, hadis tadi ada beberapa pelajaran. Yang pertama bahwasanya hukum asal air suci, tidak bisa dinilai najis kecuali kalau berubah. Kemudian ternyata apa? Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi, harus saling digunakan bersama, dikompromikan. Tidak bisa kita, saya mau pakai ayat Al-Quran saja atau saya mau pakai hadis saja, enggak bisa begitu. Semua harus digunakan, dikompromikan karena semuanya saling melengkapi. Seperti perintah salat, di Al-Quran enggak ada tata caranya, apa yang dibaca, bagaimana caranya, enggak ada. Hanya aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tapi rincian caranya adanya di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau mengatakan dari itu semua maka disimpulkan bahwasanya air itu hanya terbagi menjadi dua, suci dan mensucikan atau najis. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan terbagi menjadi tiga, suci dan mensucikan, suci tetapi tidak mensucikan, dan najis. Nah, perbedaan dalam ranah fikih itu hal biasa, maka kita hormati. Tapi kalau teks yang dari hadis itu lafalnya tahur, suci dan mensucikan, dan lawannya najis.
Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan innal ma'a imma tahurun wa imma najis. Sesungguhnya air itu kalau enggak suci dan mensucikan maka dia bernilai najis. Tapi kalau saya cermati lagi, pembagian yang tiga ini betul juga. Air yang suci dan mensucikan itu air yang masih murni apa adanya, jernih, putih, air sumur, air laut, air hujan, itu suci dan mensucikan. Kalau air yang suci tetapi tidak mensucikan, itu air teh, air sirup, air kopi, dan sebagainya. Atau yang ketiga, najis. Kalau najis kita sudah jelas, semua yang kena najis maka menjadi najis. Air yang di kolam lele, dan maaf kolamnya dipakai untuk buang BAB, najis itu. Makanya sebaiknya kita tidak memakan, tidak mengkonsumsi lele yang diberi makan apa? Diberi makan pisang goreng. Begitu. Baik, bahkan keledai rumahan itu diharamkan oleh Rasulullah. Karena apa? Dia kadang memakan kotoran, memakan yang enggak bersih, diharamkan. Maka lele bisa dikiaskan ke situ. Tetapi kalau keledai yang buas, yang di hutan gitu, yang enggak jinak, dia malah halal. Seperti zebra gitu. Zebra itu warnanya putih atau hitam? Kalau bapak mengatakan warnanya putih belang-belang hitam, betul. Kalau mbaknya mengatakan hitam belang-belang putih, betul juga. Kita lanjut ke yang berikutnya, bahwasanya air itu suci. Tetapi kalau berubahnya hanya karena kotoran di sampingnya, enggak masuk, enggak mencampur, najis atau bangkai di samping sumur gitu, tapi sampai sedikit mempengaruhi ke aroma air, tapi najisnya enggak masuk ke airnya, itu airnya tetap suci. Maka kita mungkin pernah melihat galon gitu ditulis apa? Jauhkan dari benda berbau tajam dan sinar matahari langsung. Karena memang air itu punya sifat bisa menyerap aroma. Nah, kalau aroma bangkai karena dia dekat dengan sumur, yang penting enggak bercampur, maka tetap suci. Karena enggak berubah. Bendanya masuk begitu. Karena ada hadis yang lain berbunyi binajasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang tahdutsu, masuk bercampur begitu. Kemudian kalau ada air yang najis, bagaimana kita mensucikan air itu? Disucikan dengan cara apapun, yang penting kalau najisnya itu bisa hilang, maka kembali ke hukum asal suci. Karena tadi dikatakan hukum asal air itu suci, kecuali kalau berubah dengan benda najis. Kalau kita bisa menghilangkan aroma atau warna atau rasa dengan sesuatu apapun, maka air itu kembali suci. Para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkaitan erat dengan ilahnya, dengan alasannya. Kalau alasan yang bisa dia menjadi najis itu ada, maka najis. Kalau yang membuat dia menjadi najis itu enggak ada, berarti kembali ke hukum asal, yaitu suci. Atau kalau sudah sekian lama kemudian hilang sendiri najisnya, maka kembali menjadi suci lagi. Yang berikutnya hadis nomor 5.